Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Lestari Rahayu dengan NPM 21110600138 akan menyampaikan materi tentang pengenalan alat-alat dan bahan yang ada di laboratorium. Saya akan menjelaskan tentang pengenalan alat-alat dan bahan laboratorium. Alat-alat yang ada di laboratorium yang pertama yaitu tabung reaksi. Tabung reaksi adalah peralatan gelas yang terbuat dari kaca atau plastik, yang fungsinya tabung reaksi ini adalah untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan-bahan kimia cair atau padat, utamanya untuk uji kualitatif. Selanjutnya ada rak tabung reaksi. Rak tabung reaksi ini adalah alat yang umumnya terbuat dari kayu, yang fungsinya rak tabung reaksi ini adalah sebagai tempat penyimpan tabung reaksi, mengeringkan dan menjaga tabung reaksi agar tidak berjamur. Alat-alat yang ada di laboratorium selanjutnya yaitu penjepit tabung reaksi. Penjepit tabung reaksi terbuat dari kayu atau kawat yang dipakai untuk memegang tabung reaksi pada saat pemanasan. Selanjutnya ada pengaduk gelas. Batang pengaduk digunakan untuk mencampur cairan dengan bahan kimia untuk keperluan praktek di laboratorium. Batang pengaduk umumnya terbuat dari kaca pejal. Fungsi dari batang pengaduk ini untuk membantu dekantasi larutan, menginduksi kristalisasi, dan memecahkan emulsi pada suatu ekstraksi. Selanjutnya ada corong kaca. Corong kaca ini terbuat dari gelas yang gunanya untuk menolong kita ketika memasukkan cairan ke dalam suatu tempat yang sempit. Mulutnya seperti botol, labu ukur, biuret, dan lain-lain. Selanjutnya ada corong Buchner, sebuah peralatan laboratorium yang digunakan dalam penyaringan vakum. Biasanya terbuat dari porselen, namun kadangkala ada juga yang terbuat dari kaca dan plastik. Di bagian atasnya terdapat sebuah silinder dengan dasar yang berpori-pori. Selanjutnya ada pipa bengkok. Pipa bengkok ini terbuat dari gelas yang gunanya untuk mengalirkan gas ke dalam suatu tempat tertutup atau ke dalam larutan. Lalu ada gelas atau kaca arloji. Gelas ini berbentuk bundar dengan beragam diameter. Ini memiliki beberapa fungsi, di antaranya yaitu penutup gelas kimia ketika tengah proses pemanasan sampel, atau sebagai tempat untuk mengeringkan padatan dalam desikator, atau sebagai tempat benda yang tengah berada dalam proses pengamatan, dan sebagai tempat untuk menyimpan bahan yang akan ditimbang. Lalu ada gelas ukur yang terbuat dari gelas, memiliki skala dan terdiri dari berbagai macam ukuran. Fungsi gelas ukur ini sebagai alat untuk mengukur volume larutan mulai dari volume 10 ml hingga 2 liter. Lalu ada beker gelas atau gelas piala. Gunanya untuk tempat larutan dan dapat juga untuk memanaskan larutan, seperti menguapkan larutan atau memekatkan larutan. Gelas yang sering disebut gelas piala dan gelas kimia ini adalah alat laboratorium yang berfungsi sebagai penampung. Lalu ada Erlenmeyer. Fungsi dari labu Erlenmeyer adalah untuk mencampur, mengukur, dan menyimpan cairan. Umumnya Erlenmeyer terbuat dari kaca borosilikat sehingga tahan ketika dipanaskan. Selanjutnya ada labu ukur. Labu ukur ini digunakan untuk mengencerkan larutan hingga mencapai volume tertentu. Pada lehernya juga terdapat tanda batas yang menunjukkan ukuran volume. Lalu pipet ukur. Semua bagiannya itu sama dan terdiri dari bermacam-macam ukuran. Digunakan untuk mengambil larutan dengan volume tertentu. Fungsi pipet ukur untuk memindahkan larutan secara terukur sesuai dengan volume. Lalu ada pipet tetes. Pipet tetes sesuai dengan namanya, pipet yang satu ini mampu memindahkan cairan dalam jumlah yang sangat kecil, yaitu berupa tetesan. Hal ini dikarenakan bentuk dari pipet ini berupa pipa kecil yang ditutupi dengan karet di bagian atasnya. Lalu ada biuret, terbuat dari gelas yang mempunyai skala dan keran. Digunakan untuk titrasi, yaitu untuk mengukur volume cairan yang keluar seperti halnya pipet.
Keran berfungsi untuk mengeluarkan dan menghentikan cairan yang keluar, dan volumenya dapat diketahui pada skala yang tertera padanya. Lalu oven menggunakan sumber arus listrik. Terdapat skala pengukur suhu dan waktu. Oven ini dipakai untuk mengeringkan zat atau menguapkan air yang terkandung dalam zat atau bahan. Selanjutnya ada botol semprot yang terbuat dari plastik, terdiri dari sebuah botol dan selang yang juga terbuat dari plastik, digunakan sebagai tempat aquades. Lalu ada mortal. Mortal atau lesung adalah bagian wadah, sedangkan pastle atau alu adalah bagian batang yang kita pegang. Fungsi alat ini untuk menghancurkan atau menghaluskan suatu bahan atau zat yang masih bersifat padat, kristal, menghaluskan bahan-bahan praktek seperti daun, biji-bijian, akar, protein, DNA, RNA, dan lain-lain. Selanjutnya ada lampu Bunsen atau lampu spiritus yang terbuat dari gelas, tapi ada pula yang terbuat dari stainless steel. Pada bibir botol ini terdapat sebuah sumbu dan berbahan bakar spiritus. Gunanya alat ini untuk memanaskan bahan kimia. Selanjutnya ada tripod atau kaki tiga, terbuat dari besi yang dipakai untuk meletakkan benda yang akan dipanaskan di atas lampu Bunsen. Lalu ada pinset. Pinset ini terbuat dari stainless steel, dipakai untuk memegang preparat atau bahan-bahan padat. Selanjutnya kalorimeter bom. Alat ini digunakan untuk mengukur jumlah kalor, maksudnya nilai kalori yang dibebaskan pada pembakaran sempurna dalam O2 berlebih, suatu senyawa, bahan makanan, atau bahan bakar. Lalu ada cawan evaporasi. Cawan ini digunakan sebagai wadah untuk mereaksikan atau mengubah suatu zat pada suhu tinggi. Misalnya penguapan larutan dari suatu bahan yang tidak mudah menguap, mengabukan kertas saring. Lalu termometer. Termometer ini dipakai untuk mengukur suhu larutan. Dan selanjutnya ada plat tetes. Plat tetes ini dipakai untuk mereaksikan zat dalam jumlah sedikit. Fungsi plat tetes adalah sebagai penguji keasaman suatu larutan atau mereaksikan suatu larutan. Lalu ada timbangan. Timbangan ini dipakai untuk menimbang zat-zat yang digunakan dalam reaksi. Selanjutnya ada klem statif. Klem statif ini adalah peralatan untuk menjepit peralatan gelas dan menempel pada statif. Lalu ada kertas lakmus. Kertas lakmus adalah kertas yang diberi suatu senyawa kimia sehingga akan menunjukkan warna yang berbeda setelah dimasukkan pada larutan asam maupun basah. Dan warna kertas lakmus akan berubah sesuai dengan larutannya. Lalu ada pH meter. pH meter ini adalah alat elektronik yang berfungsi untuk mengukur pH. Maksudnya itu derajat keasaman dan atau derajat kebasahan suatu cairan. Selanjutnya ada statif atau penyangga. Statif ini digunakan untuk menyangga buret dalam titrasi atau untuk menyangga gelas kimia atau tabung reaksi saat pemanasan sebagai pengganti tripod. Lalu ada sendok dan spatula yang digunakan untuk mengambil zat bahan kimia padat yang akan ditimbang atau direaksikan. Lalu ada corong pisah. Corong pisah ini digunakan dalam proses ekstraksi cairan, yaitu proses memisahkan komponen-komponen fase pelarut dengan densitas yang berbeda. Selanjutnya ada kondensor. Kondensor ini memiliki fungsi untuk mendinginkan cairan panas dan mengembunkan uap. Selanjutnya ada krus porselin. Krus porselin ini untuk menampung senyawa kimia pada proses pemanasan yang menggunakan temperatur yang sangat tinggi. Adapun bahan-bahan yang digunakan di laboratorium diantaranya ada bahan kimia padat, yaitu yang pertama aluminium sulfat. Bentuknya itu berupa kristal garam. Yang kedua ada glukosa, dan ini bentuknya itu kristal tidak berwarna. Lalu yang ketiga ada metilen blue, berbentuk serbuk. Yang keempat ada eosin, berbentuk zat padat larut dalam air atau alkohol.
Selanjutnya yang kelima yaitu ada natrium hidroksida teknis. Zat ini padat, bentuknya kristal, mudah menyerap uap, air, dan udara. Selanjutnya ada kobalt 2 klorida, yaitu zat padat berbentuk kristal merah. Lalu yang ketujuh ada yodium kristal. Zat ini padat, warnanya abu-abu, kehitaman, gampang menyublim dengan uap berwarna ungu. Lalu ada fenolfetalin yang berbentuk bubuk kristal, berwarna putih, kadang terdapat semburat kuning. Selanjutnya yang kesembilan ada natrium klorida. Ini berbentuk kristal putih, biasa disebut garam dapur. Lalu ada kalsium oksida, yaitu kapur tohor dengan menambahkan air dapat dipakai untuk membuat air kapur. Selanjutnya ada bahan zinc, yaitu yang diantaranya zinc karbonat dan zinc glukosa atau suplemen makanan, zinc klorida pada deodoran, zinc pyrition terdapat pada sampo anti ketombe, dan zinc sulfida. Itulah beberapa bahan kimia yang padat. Lalu di sini ada bahan kimia yang cair. Di antaranya yaitu yang pertama asam klorida pekat, kedua ada etanol atau alkohol, yang ketiga ada formalin, keempat ada gliserol, kelima ada kloroform, dan kelima ada Fehling A dan Fehling B. Lalu ada bahan kimia yang gas, yaitu amoniak. Sekian penyampaian materi dari saya. Banyak salah dan kurangnya saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.